Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 019, kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami pada praktikum Lab Tekmi dan juga PFT. Sebelumnya, FRI kami beranggotakan Agnes Nabila, Ariel Fulazari, dan Judith Welenda. Yang pertama, kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu pada Lab Tekmi. Gambaran bisnis, di mana nama perusahaan kami yaitu adalah Aja Creative House. Aja Creative House berada pada sektor perusahaan manufaktur yang memproduksi shoulder support. Aja Creative House mempunyai visi menjadi industri manufaktur shoulder support terbesar dan terbaik di Indonesia. Dan untuk menunjang visi tersebut tentunya mempunyai beberapa misi, diantaranya yang pertama adalah menghasilkan produk shoulder support yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan penguasaan pasar produk shoulder support di Indonesia dan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah melakukan inovasi produk menjadi yang terdepan dalam kualitas. Selanjutnya ada gambaran bisnis dari segi deskripsi produk, di mana shoulder support merupakan alat bantu kesehatan yang memiliki fungsi utama, yaitu memperbaiki postur tubuh untuk mengurangi masalah atau gangguan pada tulang belakang, seperti skoliosis, lordosis, atau kifosis. Cara menggunakan shoulder support ini seperti menggunakan backpack, di mana jika menggunakan bantalan leher yang ada di belakangnya itu, kita harus membukanya dari kantung bantal leher yang ada di belakang dan meniupnya menggunakan angin. Kemudian apabila tidak digunakan, bisa dikempeskan kembali anginnya dan ditaruh lagi di bagian belakang. Selanjutnya juga ada kantung warmer di bagian bahu, itu yang berfungsi sebagai relaksasi. Selanjutnya ada analisis STP dan marketing mix, di mana analisis STP-nya dari segi segmenting di bidang geografis, shoulder support akan dijual dalam sektor kesehatan dan juga sektor olahraga yang terletak di Jawa Barat dengan angka populasi 7.683.415 orang. Dikarenakan pelajar di daerah tersebut memiliki jumlah populasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta. Dari segi demografi, shoulder support adalah alat kerja yang dikhususkan untuk lingkungan kesehatan dan olahraga, dengan konsumen yang memiliki income menengah dan juga rentang usia pada usia 13 tahun hingga 50 tahun. Kemudian dari segi psikografis, shoulder support akan dijual pada orang-orang yang memiliki lifestyle dalam sehari lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk, karena bertujuan untuk memperbaiki postur dari tulang belakangnya. Yang keempat ada behavior, di mana penjualan produk shoulder support masih ada dan akan terus berkembang dengan target pasar konsumen yang memiliki permasalahan pada bagian punggung, seperti penyakit lordosis, skoliosis, atau kifosis. Selanjutnya, di bagian targeting, shoulder support memiliki pola target pasar selektif specialization karena shoulder support fokus pada dua segmen, di mana yaitu segmen kesehatan dan juga segmen olahraga. Shoulder support akan dijual ke perusahaan lain yang membutuhkan produk alat bantu kesehatan melalui toko olahraga, apotek, atau e-commerce. Dan yang terakhir ada dari segi positioning, shoulder support ini adalah alat yang mudah digunakan di sektor kesehatan dan olahraga, berhubungan dengan aktivitas kegiatan online akibat pandemi. Jadi kegiatan duduk itu semakin tinggi, makanya dibutuhkan alat shoulder support ini sebagai alat bantu relaksasi karena ada warmernya dan juga bisa memperbaiki postur tubuh akibat sering kelelahan duduk. Selanjutnya dari positioning ini juga kami mempunyai tagline, yaitu supportin aja, sehat, kini, dan nanti. Selanjutnya dari marketing mix, produk di bagian produk, shoulder support adalah alat kesehatan yang membantu penggunanya dalam memperbaiki postur tubuh. Di place-nya, perusahaan memiliki gedung untuk menyimpan persediaan produk serta bahan baru yang berlokasi di Jawa Barat. Price-nya, shoulder support kami akan dijual dengan harga 150.000. Promosi yang kami lakukan itu dengan menawarkan toko-toko melewati toko-toko serta e-commerce. Selanjutnya, kami menentukan strategi dan perencanaan pemasaran dengan dua pilihan rencana. Yang pertama dengan menggunakan satu banner dalam 1 tahun, estimasi cost-nya yaitu Rp280.000. Dan rencana kedua yaitu dengan Tok Ads atau Tokopedia Ads berjumlah 12 dalam 1 tahun dengan cost Rp100.000 per unitnya, sehingga totalnya menjadi Rp1.200.000. Maka keseluruhan total biaya untuk pemasaran dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp1.480.000. Next.
Selain itu, kami juga merencanakan 2 perencanaan tempat penjualan, yaitu toko olahraga dan kesehatan, juga website. Pada tahun 2022, estimasi kos untuk toko olahraga dan kesehatan yaitu sebesar Rp280.000 dan kos untuk website yaitu sebesar Rp1.200.000 dengan assumption of increasing marketing cost per tahun selanjutnya sebesar 2%. Berikut total asumsi kos per tahunnya untuk rencana tempat penjualan produk shadow support kami di tahun 2022 sampai tahun 2026. Next. Dengan demand forecasting sebesar 6.538 dan peningkatan target sales sebesar 0,10% per tahun, berikut total sales target based on field survey pada tahun 2022 sampai tahun 2027. Production volume pada tahun pertama sama dengan demand plus allowance, dengan allowance sebesar 1%. Increasing of production volume plan sebesar 1%. Berikut merupakan production volume per tahun 2022 sampai tahun 2027. Next. Berikut merupakan rangkuman production volume dengan jumlah plus harga dari masing-masing komponen dalam kategori direct material yang dibutuhkan dalam pembuatan satu produk jadi shoulder support. Next. Dan berikut biaya tambahannya sebagai kategori indirect material berupa price tag dalam pembuatan produk jadi satu produk jadi shoulder support. Next. Selanjutnya, saat perusahaan belum membuka rekrutasi, Aja Creative House memiliki 19 pekerja yang terdiri dari 1 CEO, 1 specialized HRD staff, 1 specialized finance staff, 1 finance manager, 1 staff marketing and sales, 1 production manager, dan 14 operator production dengan total pekerja 19 orang. Next. Karena perusahaan sudah berjalan cukup lama dan mengadakan promosi jabatan, maka perusahaan membutuhkan pekerjaan tambahan, yaitu 1 HRD staff, 1 finance staff, 1 operator production, dan 1 marketing and sales staff. Sehingga setelah rekrutasi, total pekerja adalah 25 orang dengan pekerja terbanyak di bagian operator production. Next. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Yang pertama ada funds requirement. Funds requirement merupakan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan kami. Dengan fixed investment 75.846.476 dan working capital initial SIUP, cost, trademark cost, maka total project cost-nya itu sebesar 569.795.390. Lalu kami mendapatkan dana untuk menjalankan perusahaan dari owner equity sebanyak 80% atau Rp450.836.312 dan 20% atau Rp113.959.078 itu dari pinjaman bank. Next. Berikut merupakan tabel NPV dan BPP pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Menurut Hidayati dan Warnana pada tahun 2017, analisis NPV atau Net Present Value digunakan untuk menentukan nilai ekivalen sekarang dari aliran dana masa depan dari suatu rencana investasi yang diproyeksikan, sehingga aliran dana di masa depan dapat diperkirakan dan dihitung dari nilai saat ini dengan tingkat bunga yang dipilih sesuai dengan rencana investasi. NPV dapat dihitung dengan rumus present worth income dikurangi dengan present worth outcome. Menurut Newnan dan kawan-kawan pada tahun 2012, PBP atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat lain dari suatu investasi untuk menyamai biaya investasi. Payback period dapat dihitung dengan rumus pembagian investment value dengan net cash in. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkanlah BPP sebesar 0,6 atau yang bisa dibulatkan menjadi 1. Next. Oke, selanjutnya setelah didapatkan hasil net cash per effector, NPV, dan NPV kumulatif dari tabel sebelumnya, selanjutnya kita mencari persentase untuk trial and error. Persentase pertama harus menghasilkan yang terakhir positif, yaitu pada tahun 2026, dapat dilihat pada sel tabel yang berwarna kuning pada tahun 2026. Pada persentase kedua harus menghasilkan nilai yang terakhir kali negatif, dapat dilihat pada sel tabel yang berwarna biru. Trial and error dinyatakan benar saat nilai kedua persentase sama, maka hasil pada tahun 2026 pun harus sama.
Maka didapatkan IRR sebesar 40-90%. Dengan persentase pertama 49% dan persentase kedua 50%. Next. Baik, selanjutnya analisis layakan dari nilai BCR. Nilai BCR yang kami dapatkan 1,21 didapatkan dari pembagian dari cash in present worth dan cash out present worth. Nilai yang kami dapatkan yaitu 1,21, di mana akan visible jika BCR lebih dari 1. Nah, dapat dilihat di perhitungan BCR kami bahwa Aja Creative House menghasilkan BCR yang sebesar berikut. Selanjutnya, presentasi hasil praktikum kami dari Lab PFT. Next. Aja Creative House ingin membangun perusahaan manufaktur untuk memproduksi shoulder support di Jawa Barat. Aja Creative House memiliki 3 supplier, yaitu toko You and Me, toko Lilaram, dan toko Freya Baby and Kids Shop. Jarak antara supplier dengan lokasi dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Selanjutnya, pemilihan lokasi dengan faktor rating. Data pendukung kuantitatif lokasi alternatif Aja Creative House untuk pabrik. Dalam hal ini, Aja Creative House memiliki 3 pilihan lokasi, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, data pendukung kualitatif didapatkan dari hasil kuesioner, lalu menentukan skor untuk setiap faktor dalam setiap alternatif. Setelah melakukan penentuan skor dan tingkat bobot perkalian dengan skor masing-masing faktor, dapat disimpulkan bahwa lokasi dapat dipilih untuk lokasi yang memiliki tingkat tertinggi dari faktor lokasi dibandingkan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan, maka lokasi yang terpilih adalah Kabupaten Cirebon dengan skor 77,94. Next. Oke, pada tabel ini dapat dilihat bahwa demand-nya sebesar 6.538 unit per tahun, working days in 1 year-nya 240 day per year, working hour-nya 8 hours, working day per week-nya 5 hari per minggu. Dapat dilihat juga pada routing sheet di bagian atasnya, shoulder support-nya pada operasi O ke-1 dan O ke-2, lalu O ke-3 pada kantung warmer, O ke-4, O ke-5, lalu O ke-6 pada retractable keychain, dari I ke-1 pada assembly 1, dari O sampai 7, dari bantal leher I sampai 2, assembly 2, O sampai 8, shoulder support I sampai 3, lalu yang terakhir box ditambah shoulder support O sampai 9. Pada operation dapat dilihat ditentukan berdasarkan OPC. Next. Selanjutnya, terdapat tabel perhitungan stacking dan tabel perhitungan unit load. Untuk mencari stacking menggunakan software Stack Builder. Pada aplikasi tersebut, dimasukkan dimensi bagian yang diproduksi dan dimensi troli sehingga dapat diketahui berapa banyak bagian yang bisa dimasukkan secara maksimal ke dalam satu troli. Contohnya pada REC sampai GBBU shoulder support, itu untuk part shoulder support, stacking yang maksimalnya adalah 400, begitu pula yang lainnya. Jumlah stacking tersebut merupakan stacking maksimum yang dapat ditampung pada satu kali pengangkutan troli. Next. Berikut merupakan MHE terpilih dengan unit load time-nya yaitu 1004, dengan unit load 37 time-nya yaitu 586, dengan MHE yang terpilih yaitu MHE di unit load 586. Next. Berikut merupakan tabel dari rumus resume frekuensi pengantaran. Di sini terdapat fasilitas from to dan juga part name, ada juga part weight, ada juga stacking maksimum, ada load size, prepared unit, selected unit load dengan angka yaitu 37, total stacking weight dalam kilogram, total prepared unit dalam kilogram juga, total unit load weight dalam kilogram, MHE yang dipakai yaitu troli, capacity per kilogramnya yaitu sebesar 400 kg, capacity unitnya dengan rumusannya juga total maksimum unit load dan frekuensi yaitu 1. Next.
Selanjutnya, kami juga menentukan layout pada tiap fasilitas sesuai dengan dimensi masing-masing fasilitas. Tidak ada jarak antar fasilitas sehingga memudahkan perpindahan part. Setelah itu, kami juga menggunakan panah sebagai simbol perpindahan part dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya hingga shipping. Seperti contohnya part shoulder support dengan panah berwarna biru, part kantung warmer dengan panah berwarna merah, part retractable kitchen dengan panah orange, part bantal leher dengan panah hijau muda, dan part bantal leher juga dengan panah berwarna hijau tua. Itu warnanya tergantung dari letak fasilitas-fasilitasnya. Selanjutnya, perhitungan office dimension, di mana fasilitas-fasilitas yang menjadi dasar perhitungan adalah fasilitas yang terdapat di office, mulai dari total ruangan, toilet, hingga meja dan kursi. Semua itu diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang benar mengenai berapa luas area kantor yang seharusnya disediakan demi kenyamanan para pekerja, di mana didapatkanlah untuk office dimension Aja Creative House yaitu sebesar 107 meter persegi. Next. Selanjutnya FTC. Dari tabel FTC cost ini, kita dapatkan dari tabel material handling cost terlebih dahulu, di mana hasil dari setiap materialnya, kemudian hasil perhitungan dari travel distance of material handling, didapatkan nilai dari material handling cost per meternya, yaitu sebesar Rp437,50. Kemudian diakumulasikan ke dalam material handling cost, yaitu sebesar berikut dengan total Rp146.344. Setelah didapatkan nilai dari material handling cost dimasukkan ke dalam tabel FTC. Kita lihat dari hasil tabel FTC dengan total cost Rp146.344. Hasil dari FTC dan material handling cost dengan total cost yang sama. Selanjutnya, pada slide ARC merupakan singkatan dari Activity Relation Chart. ARC ini menggambarkan tingkat hubungan bagian aktivitas tiap departemen. Di dalam ARC ada beberapa kode, di antaranya yang pertama ada A. A adalah sangat diperlukan. Contohnya, receiving dan GBBU harus berdekatan. Lalu yang kedua E, artinya sangat penting. Yang ketiga I, artinya penting. Yang keempat O, artinya kepentingan biasa. Yang kelima U, tidak penting. Jadi tidak apa-apa kalau tidak harus berdekatan. Jadi kalau berjauhan pun jaraknya tidak ada masalah. Lalu selanjutnya yang terakhir itu X. X artinya kedekatan tidak diperbolehkan atau satu dengan departemen lainnya juga harus berjauhan. Sehingga dapat dilihat pada ARC di layar. Lalu di samping merupakan final layout setelah dilakukannya ARC. Next. Baik, ini selanjutnya merupakan ARC ditambah dengan add facility, di mana sebelumnya ARC dari production floor udah kita dapatkan. Selanjutnya ini ada tambahan dari fasilitas berupa musola, toilet, pos satpam, parkiran, dan juga kantin, serta kantor, dengan total area sebesar 600 meter persegi. Dan bagian di kanan itu merupakan bagian dari final layout dari perusahaan kami. Yang terakhir ini merupakan final layout hasil dari SketchUp praktikum dari lab FRI kami. Itu ada bagian dari kantinnya, terus ada masjid atau musola, ada bagian kantor, dan ini tampak luar dari bagian production floor Aja Creative House. Ini merupakan tampak dalam dari production floor Aja Creative House. Terlihat ada pekerja dan juga mesin-mesin yang kami gunakan di dalam produksi shoulder support seperti plotter inject, mesin jahit, dan sebagainya.
Baik, ini yang terakhir merupakan tampilan keseluruhan dari production floor kami dan juga fasilitas yang ada di perusahaan Aja Creative House. Terima kasih, sekian dari Aja Creative House, FRI 019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.